Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube Himpau di Kabupaten Malang. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang program lingkungan belajar berkualitas. Apa itu program lingkungan belajar berkualitas? Yaitu suatu lingkungan yang diciptakan untuk belajar agar mendapatkan standar kualitas yang baik. Nah, sobat YouTube Himpau di Kabupaten Malang, ada beberapa hal mengapa kita belajar tentang PAUD berkualitas. Apa sih latar belakangnya? Nah, ada 3 latar belakang kenapa kita harus belajar hal ini. Yang pertama adalah kualitas lingkungan belajar, salah satu elemen penting PAUD yang berkualitas. Jadi, ketika kita menciptakan lingkungan belajar yang baik, itu menunjukkan bahwa PAUD itu berkualitas. Apakah di lembaga kita sudah menciptakan lingkungan yang baik? Nah, kita bisa melihat lingkungan belajar kita. Yang kedua adalah makna kualitas satuan PAUD. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah berhamba pada anak, yaitu pendidikan berpusat pada anak. Jadi, anak-anaklah yang akan menentukan kegiatan main, bahan main yang ingin dia pelajari. Yang ketiga adalah belum semua satuan PAUD memiliki lingkungan belajar berkualitas. Nah, ini yang akan kita lihat di lingkungan kita. Apakah PAUD kita, satuan PAUD kita, sudah memiliki lingkungan belajar berkualitas? Karena beberapa tempat masih menunjukkan bahwa belum memiliki lingkungan belajar berkualitas, kemudian masih berpusat pada guru, kemudian daya dukungnya kurang. Inilah yang melatar belakangi bahwa kita harus belajar tentang PAUD berkualitas. Apa saja sih indikatornya PAUD berkualitas itu? Nah, kita akan belajar kembali. Apa yang dimaksud dengan PAUD berkualitas? Yaitu satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu memfasilitasi anak agar berkembang dengan utuh. Secara garis besar, layanannya dapat dibagi menjadi 2, yaitu kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Hal ini ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Standar Nasional Pendidikan Nomor 57 Tahun 2021. Nah, PAUD berkualitas itu ditentukan dari kualitas layanannya, bukan dari kondisi sarana prasarana dan kelengkapan fasilitasnya. Sarana prasarana adalah pendukung dalam memastikan lingkungan belajar di satuan PAUD aman dan nyaman bagi anak peserta didik. PAUD berkualitas sudah dikatakan tadi ada 2 komposisinya ataupun elemennya. Yang pertama adalah kualitas layanan, proses pembelajarannya. Bagaimana di suatu satuan PAUD
membuat proses pembelajarannya. Apakah pembelajarannya masih berpusat pada guru atau sudah berubah kepada berpusat pada anak? Berpusat pada guru artinya semua komponen, semua kegiatan itu yang menentukan adalah guru. Tetapi sebaliknya, kalau berpusat pada anak, anak ikut serta dalam memilih bahan main maupun mainan yang diinginkannya. Yang kedua adalah kualitas layanan pengelolaan satuan. Nah, ini ada beberapa unsur yang bisa kita jadikan referensi. Yang pertama adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi ada kerjasama antara sekolah dengan orang tua untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. Jadi ketika pembelajaran yang ada di sekolah harus dikomunikasikan dengan orang tua sehingga ada balancing atau kesamaan pemahaman ketika pembelajaran yang ada di sekolah dan ada di rumah. Selanjutnya yang kedua adalah memantau pemenuhan layanan esensi anak usia dini. Apakah esensi dari kebutuhan anak usia dini? Yang pertama adalah kesehatan gizi. Ya, anak-anak harus mendapatkan gizi yang baik. Anak-anak harus mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah perlindungan. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan dari perundungan. Anak-anak harus merasa aman dan nyaman dimanapun dia belajar. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pengasuhan. Dia mendapatkan rasa kasih sayang, pengasuhan dari orang-orang di sekitar. Yang tidak kalah penting adalah kesejahteraannya. Dia mendapatkan bahwa anak bisa memiliki pendapat dan anak bisa berekspresi dengan apa yang diinginkannya. Dia akan mengalami kepercayaan diri ketika diberikan kesempatan untuk memilih apa yang dia ingin pelajari. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya di satuan layanan PAUD. Untuk perbaikan pembelajaran, kemudian keamanan dan keselamatan ini harus ada kepemimpinan, pengelolaan yang baik dalam membuat sumber daya alam ini akan lebih bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran anak-anak. Agar anak-anak lebih nyaman, anak-anak lebih selamat dalam beraktivitas. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus belajar tentang lingkungan belajar berkualitas? Ada 2 tujuan dari program lingkungan belajar berkualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan PAUD. Setiap tahun kita akan mengalami evaluasi, kita akan melakukan evaluasi dan apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan akan memberikan layanan yang baik. Yang kedua adalah
menguatkan pemahaman pemangku kepentingan daerah tentang makna PAUD berkualitas dan pembelajaran berkualitas. Karena PAUD adalah tanggung jawab bersama, sehingga pemangku kepentingan daerah akan lebih memaknai, akan lebih membantu ketika para pemangku kebijakan ini memahami apa sih yang dikatakan lingkungan belajar berkualitas, kenapa harus berkualitas, dan apa saja yang harus disiapkan dalam lingkungan belajar berkualitas. Nah, pemangku kebijakan di daerah harus memahami hal itu, sehingga di daerah akan tercipta pembelajaran PAUD berkualitas. Nah, sampai slide ini tentunya lebih memahami apa sih lingkungan belajar berkualitas. Oke, untuk selanjutnya kita akan memperjelas kembali apa itu lingkungan belajar berkualitas. Nah, program ini ada beberapa sasaran agar pemangku kebijakan, pelaku kebijakan tahu apa sih sebenarnya PAUD berkualitas. Nah, ini disosialisasikan ke beberapa pihak. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota setempat. Kalau ini kita di daerah Kabupaten Malang, tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang telah menerima materi lingkungan belajar berkualitas. Yang selanjutnya UPT Pusat. Nah, yang menangani layanan pendidikan anak usia dini ya, ataupun UPT, ataupun kalau di Dinas Pendidikan Paudikmas. Nah, ini tentunya juga mendapatkan pemahaman yang sama. Yang selanjutnya adalah PKG, Pusat Kegiatan Guru yang ada di kecamatan. Dia juga harus memahami karena wadah ini yang menjadi informan yang pertama dalam informasi-informasi ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di satuan PAUD. Yang selanjutnya adalah Gugus. Gugus adalah salah satu organisasi tempat belajarnya guru-guru. Guru akan belajar lebih banyak lagi di wadah Gugus ini, yang terdiri dari beberapa gugus terdekat. Ini akan menjadikan bengkelnya belajar oleh guru-guru, sehingga guru-guru semuanya akan semakin memahami, semakin bisa belajar di bengkel tersebut dari teman-teman sejawat. Nah, di satuan PAUD Bapak Ibu, apakah sudah terlaksana gugus dengan baik? Yuk kita ciptakan gugus kita menjadi bengkel pembelajaran bagi guru-guru PAUD di sekitar kita. Selanjutnya adalah Kepala Satuan PAUD. Kenapa Kepala Satuan PAUD harus mengetahui? Karena Kepala Satuan adalah manajer. Seorang manajer Satuan PAUD harus memaknai PAUD kita mau dibawa kemana. PAUD kita akan menuju kemana, apakah PAUD kita sudah berkualitas atau belum. Seorang kepala sekolah harus memahami hal itu. Kalau belum, yuk kita tetap belajar ya. Nah, yang terakhir adalah guru PAUD.
Guru PAUD adalah ujung tombak dari pembelajaran anak usia dini. Sehingga guru PAUD juga harus pandai, harus memahami apa itu lingkungan PAUD berkualitas. Kenapa? Karena gurulah yang memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Oke, selanjutnya adalah lingkungan belajar berkualitas itu yang seperti apa? Ada 6 kriteria lingkungan belajar berkualitas. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan waktu sekarang. Pembelajaran selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Sehingga kita tidak asing ketika pembelajaran itu berubah. Kita tidak akan menyesal ketika seorang guru harus merubah tekniknya di kelas masing-masing. Yang kedua adalah bermain, belajar bermain, dan perkembangan anak. Kenapa sih bermain? Nah, bermain adalah sebuah kebutuhan pokok anak. Kenapa kita harus memfasilitasi bermain? Karena pembelajaran anak usia dini itu melalui bermain. Anak-anak usia dini terutama masih berpikir konkret. Sehingga mereka memerlukan bermain. Dengan bermain, dia akan mengalami pembelajaran yang akan menjadi pondasi dia belajar selanjutnya. Yang selanjutnya, perkembangan anak. Ini ketika anak-anak bermain, tentunya perkembangan kemampuan yang dimiliki anak akan meningkat. Makanya perlulah lingkungan belajar berkualitas itu memahami perkembangan anak. Yang ketiga adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Apakah satuan telah memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar? Pernah diajak kemana saja anak-anak? Pernah dikenalkan apa saja ketika anak-anak bermain? Nah, tentunya banyak sekali lingkungan kita yang bisa menjadi sumber belajar. Bapak Ibu sekalian, coba kita hitung mana saja lingkungan yang bisa menjadi sumber belajar. Oke, sudah dapat berapa? Nah, itu nanti kita masukkan ya dalam program pembelajaran di sekolah kita. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis proyek. Ini sebetulnya tidak hal yang baru. Cuma di kalangan anak usia dini terutama ya yang biasanya masih berpusat pada guru, karena ini harus berpusat pada anak, tentunya pembelajaran berbasis proyek ini sangatlah tepat dalam memberikan kebebasan anak dalam belajar. Yang kelima adalah asesmen otentik. Asesmen ataupun penilaian yang berdasarkan dengan perkembangan yang asli, otentik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa belajar lebih banyak lagi. Bagaimana sih pembelajaran otentik itu? Bagaimana pengelolaannya? Bagaimana pelaporannya terhadap orang tua? Nah, ini komponen yang harus dipelajari dalam lingkungan belajar berkualitas. Yang terakhir adalah akses buku berkualitas. Apakah di satuan PAUD telah tersedia beberapa bacaan yang memiliki
berkualitas yang baik buat untuk anak usia dini? Alhamdulillah kalau sudah memiliki. Nah, manfaat dari buku berkualitas akan memberikan wawasan atau pembelajaran kepada anak-anak tentang hal-hal yang bisa dimengerti, dipahami. Kemudian sebagai langkah awal pengenalan tentang literasi. Selanjutnya adalah peran pihak yang terlibat dalam program pembelajaran yang berkualitas, lingkungan pembelajaran yang berkualitas. Yang pertama adalah peran UPT, unit pelaksana teknis, memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama adalah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh direktorat. Nah, ini tentunya Dinas Pendidikan yang selaku penjenjangan dari pemerintah dalam bidang pendidikan, dia memiliki peran dalam melaksanakan bimbingan teknisnya. Bagaimana pelaksanaan lingkungan belajar berkualitas tersebut. Yang kedua adalah melakukan bimbingan teknis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang akan menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas ke PKG, dan ini Kabupaten Malang telah melaksanakan dan sudah disampaikan pula kepada PKG-PKG ataupun gugus PAUD yang ada di kecamatan di 33 kecamatan Kabupaten Malang. Yang ketiga, memberikan pendampingan dan pembimbingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terhadap penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas. Jadi mungkin di kecamatan akan dibantu oleh Bapak Ibu penilai dalam rangka penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas. Sehingga satuan PAUD ketika mengalami beberapa kendala, ada konsultannya, ada pembimbingnya. Nah, ini tentunya di semua kecamatan sudah ada semuanya. Yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan. Apakah di lembaga, di satuan PAUD itu sudah melaksanakan, dimonitor? Ada kendalakah? Kemudian dievaluasi, dicari solusinya seperti apa masalahnya, sehingga implementasi penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah peran Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota, yaitu menetapkan sasaran PKG, dan ini sudah dilaksanakan. Kemudian melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas kepada pendidik PAUD melalui PKG. Jadi sosialisasi dari lingkungan belajar berkualitas melalui PKG ya teman-teman. Tetapi setelah itu akan ditindaklanjuti di gugus masing-masing. Menguatkan kinerja PKG sebagai sarana berbagi dalam penyelenggaraan lingkungan belajar berkualitas. Ini adalah memfungsikan PKG sebagai sarana berbagi, sebagai wadah dalam penyelenggaraan belajar bersama yang tentunya fokus kepada lingkungan belajar berkualitas. Yang keempat, memastikan PKG mengikuti BIMTEK lingkungan belajar, dan ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya, dan sudah mengimbaskan kepada satuan PAUD yang menjadi anggotanya. Ya, jadi teman-teman jangan ini lagi ya, apa sih, tidak menanyakan lagi apa sih lingkungan belajar berkualitas. Nah, sekarang kita sudah belajar seperti ini. Nanti kita akan kupas beberapa hal juga yang berkaitan dengan lingkungan PAUD berkualitas yang 6 tadi. Begitu.
Selanjutnya adalah melakukan pendampingan dan pembinaan pada PKG dan satuan PAUD. Jadi teman-teman nggak usah risau ketika kita belum memahami, ada pendampingnya yang bertanggung jawab untuk Kabupaten Malang, tentunya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Yang keenam, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi lingkungan belajar berkualitas. Nah, ini akan terus dievaluasi sebagai langkah apakah yang kemarin kita sudah lakukan sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, tahapan apa lagi yang harus ditingkatkan. Yang ketujuh adalah menggunakan dana bantuan pemerintah BIMTEK lingkungan belajar berkualitas. Nah, yang kemarin di PKG itu ada dana sendiri dari bantuan pemerintah. Yang kedelapan, menjalin kerjasama dengan mitra dan stakeholder lainnya dalam menyelenggarakan BIMTEK lingkungan belajar berkualitas. Ini bisa dilaksanakan baik itu di PKG maupun di gugus. Mitra-mitra atau stakeholder yang ada di daerah Bapak Ibu bisa menjadi teman ataupun mitra dalam bekerja sama mewujudkan lingkungan belajar berkualitas. Yang kesembilan, menyampaikan laporan pelaksanaan pertanggungjawaban BIMTEK. Dan tentunya mungkin ini sudah dilaksanakan. Peran PKG. Nah, ini yang tidak boleh kalah pentingnya teman-teman ya. Di kecamatan sudah ada PKG, tetapi apakah PKG kita sudah berperan? Nah, ayo kita ciptakan lingkungan PKG yang baik. Dengan apa? Kriterianya adalah yang pertama, memberikan informasi data satuan PAUD yang akan menjadi sasaran BIMTEK. Nah, ini tentunya di setiap kecamatan kemarin sudah dilaksanakan siapa saja yang mendapatkan BIMTEK. Oh, ternyata semua kepala PAUD. Nah, ini bisa menjadi referensi kita bahwa semua kepala sekolah ataupun kepala layanan mendapatkan bimbingan tersebut. Yang kedua adalah menyebarluaskan informasi. Setelah mendapatkan ilmu, tentunya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada lingkungan yang lebih kecil, yaitu gugus, atau mungkin secara personal di wilayah tersebut. Sehingga informasi ini tidak berhenti pada di titik tertentu. Yang ketiga adalah menemukan berbagai informasi terkini yang berguna dalam lingkungan belajar berkualitas. Apa saja yang menjadi inovasi. Nah, ini adalah informasi terkini ya yang bisa menjadi referensi. Yang keempat adalah pusat informasi terkait dengan perubahan kebijakan, pengetahuan dan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan PAUD, terutama tentang mengimplementasikan lingkungan belajar berkualitas. Selanjutnya teman-teman, yang kelima adalah bengkel kerja. Bengkel kerja dalam penyediaan, pengembangan kreasi dan inovasi dalam mengimplementasikan lingkungan belajar berkualitas. Nah, tentunya ketika kita menginginkan lingkungan belajar berkualitas, ayo kita tingkatkan inovasi kita dalam pendekatan terhadap anak. Biarkan anak mengembangkan sayapnya dengan kreasi-kreasi yang dia imajinasikan sendiri. Yang terakhir adalah sarana berbagi ide dan kreativitas semua pihak yang peduli PAUD dalam mengimplementasikan lingkungan belajar berkualitas. Jadi ini sebagai wadah ya,
PKG itu sebagai wadah agar guru-guru PAUD ini bisa mengimplementasikan, bisa berbagi sama yang lain. Sehingga guru-guru yang lain yang belum mendapatkan ilmunya akan senang, akan merasa dihargai ketika temannya yang memberikan. Itu hal yang sangat baik ya. Berbagi pengalaman baik tentunya harus ditumbuhkan dan ditumbuhkan. Baik, Bapak Ibu semuanya ya, guru-guru PAUD se-Kabupaten Malang. Hal ini yang melatar belakangi kenapa kita harus belajar tentang lingkungan belajar berkualitas. Nah, mungkin ini dulu teman-teman ya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh chat di bawah ini. Oke, demikian materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu kembali di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.